Shalom, 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 saudara. Selamat pagi ya, selamat menjelang subuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini seri ke-8, pelaku firman seri ke-8, yaitu berbicara, kemarin itu berbicara bahwa firman Tuhan itu iya dan amin ya. Saat ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa bagaimana kita dapat hikmat dari Tuhan ya. Kadang kan gini, orang bertobat itu berdasarkan usahanya, ya toh. Berusaha, aku pokoknya akan berusaha untuk kenal Tuhan. Aku mau sregep ning gereja, aku mau maca firman Tuhan. Nah, ternyata itu kalau kita masih mengatakan aku mau berusaha, aku mau, itu masih kedagingan, saudara. Dan itu nggak tahan lama, pasti nggak tahan lama, pasti jatuh dalam dosa lagi, Itu namanya belum dapat hikmat dari Tuhan, belum dapat hidayah istilahnya kalau di Islam itu belum dapat. Tapi orang-orang yang dapat hikmat atau hidayah itu adalah orang-orang yang melakukannya itu karena cinta, ya, karena senang. Nah, itulah betulnya, itulah namanya hikmat dan hidayah. Lek hidupmu ibadah kepada Tuhan itu bukan karena kamu seneng, bukan kan kamu masih ada rasa terpaksa. Ya wis lah, aku mau melayani Tuhan, tapi karena apa, itu nggak tahan lama, itu berarti masih kedagingan. Kalau kamu belum berjalan di dalam cinta seperti Tuhan Yesus, karena belas kasihan dan rasa cinta yang dalam, ya, kembalikan cinta mula-mulamu itu, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu belum ada dalam diri kamu, itu berarti kamu belum dapat hikmat, belum dapat hidayah istilahnya. Sekarang kita bisa koreksi ya masing-masing pribadi, ya toh. Sebelum kita lanjut, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Luar biasa kuasa firman-Mu seri ke-8 ini, pelaku firman seri ke-8 ini, yaitu berbicara bagaimana kita mengerti bahwa diri kita ini dapat hikmat atau hidayah dari Tuhan, sehingga kami bisa ngerti bahwa itu benar-benar dari Allah, bukan dari kedagingan kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman-Mu bekerja sesuai yang Kau mau, menjadi rema-rema, dan firman ini bekerja bagi setiap pendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman dengan cinta mula-mula yang daripadamu, dan itu bertahan hari ini sampai nanti pemerintah 1000 tahun bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman-Mu dengan sukacita yang luar biasa yang daripada tuntunan Roh Kudus sendiri. Haleluya, amin. Shalom saudara ya. Luar biasa. Jadi intinya begitu saudara. Saya dulu juga begitu. Nyoba ikut Tuhan ini wah sregep saya sembahyang, tapi ya tetap berdosa saudara. Dalam daging, seminggu ke gereja, wah pelayanan sregep gitu, maca firman, doa, wah kaya wong suci ngono ya istilahnya ya, kalau orang-orang dunia katakan, wah sok suci kamu begitu. Ya, enggak ada artinya apa-apa. Itu karena belum panggilan dari Tuhan. Kalau panggilan dari Tuhan, kita dijadikan jemaat, jadi umat pilihan Tuhan ya saudara. Kalau melakukan segala sesuatu karena cinta, itu bukan karena materi, bukan karena harta, engkau melayani Tuhan, disitulah kamu dapat hidayah dan hikmat dari Tuhan. Jadi selama ini kita lihat aja, koreksi diri kita masing-masing saudara. Benar nggak kita melayani Tuhan itu karena cinta Tuhan, tanpa dipaksa dan senang? Apapun yang terjadi itu nanti di seri ke-9 ada, ya toh. Nanti dibahas seri ke-9, nggak akan saya bahas di sini ya. Orang yang cinta Tuhan itu pasti melakukannya dengan sukacita tanpa terpaksa, dan tidak ada embel-embelnya tapi, ya toh. Pasti nanti ikut Tuhan itu ono ikut seneng nikmat. Makanya gini, orang yang ikut Tuhan itu adanya cuma kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Ialah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera
di dalam Roh Kudus. Sudah ngalami kerajaan Allah belum? Makanya doa Bapa kami apa? Biarlah kehendakmu jadi, yaitu di surga seperti di bumi seperti di surga, saudara. Kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu, kalau kita sudah cinta sama Tuhan, seneng sama kebenaran, berikat pinggang kebenaran, senengane kebenaran Tuhan, dan melakukannya dengan sukacita dan ada damai, ketentraman di hati dalam tuntunan Roh Kudus, itulah tanda bahwa kamu dapat hikmat dan hidayah. Ono gur senenge beritake kasih Tuhan. Orang yang cinta Tuhan Yesus, mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dia suka memberitakan firman Tuhan dengan sukacita. Loh, itu ono ayate, saudara. Sangat no aku ngomong gobles dewe, saudara. Itu ada ayatnya, saudara. Jadi orang-orang yang cinta Tuhan Yesus itu kelihatan. Kalau nggak senang beritakan firman, dalam hidupnya hanya perkara duniawi tok, daging, doa yang diomongkan itu masih berjalan dalam daging, saudara, tandanya. Ya ada awet. Daging itu ada batasnya, saudara. Umur itu manusia ada batasnya gitu kalau di dalam kedagingan. Tetapi kalau roh nggak akan ada batasnya, kekal, saudara. Lah kamu mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus yang kekal bersama Roh Allah yang ada di dalam hidupmu, dan rohmu ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kamu, seperti Tuhan katakan. Mau seperti itu, atau kamu mau Roh Allah hanya tambal butuh, ya toh? Kamu tetap hidup di dalam dagingmu untuk kepuasan hawa nafsumu. Wes toh, iman di dunia ini saya paham banget sekarang. Dulu saya nggak paham. Sekarang saya paham banget. Orang yang kedagingan dengan hidup dituntun Roh Allah itu beda banget, dan beda banget, saudara. Saya bisa merasakan. Makanya saya sekarang tuh ngerti, lihat orang, oh ini masih kedagingan, ini masih apa. Ya sudah, saya cuma bantu doa aja. Saya nggak mungkin akan menegur orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya benar dan sebagainya. Saya nggak akan menegur. Cuma Tuhan ingatkan, bang, wis sembayang. Ya, ya Tuhan, aku gitu dok. Makanya saya itu apa sih, Tuhan katakan ya namanya hamba, pelayan, kan sudah dibahas ya. Pelaku firman itu siapa? Orang percaya itu siapa? Hamba, pelayan. Pelayan itu batur di bawah, tempatnya dicece orang, ya toh, dinaina orang, nggak apa-apa. Memang begitulah kerendahan hati. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Orang pintar, profesor-profesor itu banyak yang tidak sombong, tidak banyak yang, makanya nek artis-artis gitu kan senengane memegahkan diri ya, kesombongan. Cerita ke sogene diketok ke, pada saat miskin dia izin, gak berani ceritakan. Ayo ada artis yang jatuh miskin terus nyombong ke diri, cerita iki lho aku miskin, gak ono, ya toh. Pada saat mereka kaya merasa keuangan itu merupakan Allahnya, menurut saya begitu. Orang-orang di dunia kan begitu. Kalau mengejar harta duniawi, akhirnya Tuhan itu jadi Allahnya. Jadi Allahnya. Semuanya itu karena duit. Nah, aku tak kayak duit iso merintah. Padahal yang memerintah itu kan Allah, saudara, dalam kehidupan kita untuk jadi benar. Tapi uang itu dijadikan Allah sekarang di dunia ini, saudara. Padahal Tuhan katakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, mamon. Ya, kamu menyembah uang berarti, gitu loh. Syirik sebetulnya kalau di Islam hukumnya itu sebetulnya. Tapi itu dicampur aduk itu jadinya oleh orang-orang dunia ya, menghalalkan segala cara. Uang itu adalah segalanya. Bukan segalanya, saudara. Yang segalanya dalam hidup kita itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang adalah segalanya, yang menjamin hidup kita di bumi dan memberi hidup kita dan menjadi berkat bagi sesama kita yang tidak punya, tidak mampu, ataupun orang yang belum berpengertian menjadi mengerti, karena Allah sendiri yang menuntunnya, begitu. Sudah paham, saudara, sekarang? Ya, ini firmannya sederhana-sederhana semua Tuhan. Ini tapi nggak pernah dipikirkan oleh kita-kita. Saya dulu juga nggak pernah berpikir seperti itu, karena saya dapat hikmat dari Tuhan. Makanya saya menyampaikan firman dengan versi Tuhan sendiri yang Tuhan tuntun kepada saya. Saya pasti berbeda karunia dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, firman-Nya itu akan terus saya sampaikan. Apa yang Tuhan mau melalui kehidupan saya sampaikan. Pasti berbeda. Saya menyampaikan firman, dan firman yang saya bahas pasti berbeda dengan hamba-hamba Tuhan.
Karena saya tidak ada motivasi apapun kecuali untuk kemuliaan nama Tuhan, karena biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak ada pengen kedagingan materi-materi, biar Tuhan sendiri yang utus nanti orang-orang yang memberkati saya melalui pelayanan saya ini. Saya nggak gila duit, saudara. Saya kepingin semua orang cinta Tuhan, bukan orang yang kaya masuk surga. Susah malah orang kaya masuk surga ya. Di firman nomor berapa itu, pelaku firman, kalau nggak salah yang pertama itu malah orang kaya suka masuk surga. Padahal habis cerita tentang kuasa doa itu gimana, malah Tuhan mengingatkan orang-orang kaya. Lebih mudah onta masuk lubang jarum, saudara, daripada orang kaya masuk surga. Bayangin, ngeri ya, saudara. Wes, saya nggak mau bahas itulah, saya mau bahas yang ini aja ya. Makanya kalau kita masih melakukan firman Tuhan, berdoa, terus baca firman, atau ke gereja ibadah, itu karena usaha kamu merasa bahwa aku harus usaha, itu nggak tahan lama, wes toh, gak awet. Semua yang berdasarkan kedagingan kamu, bukan tuntunan roh lo ya. Kalau kamu berjalan di dalam roh itu kekal hukumnya. Tetapi kalau kamu berjalan di dalam kedagingan itu ada batasnya, ada waktunya. Ya, kalau roh mungkin nembus tembok bisa, tetapi kalau dagingmu nembus tembok gak iso natap kamu. Pasti. Begitu loh, saudara. Hidup itu jadi simple. Allah itu sudah membukakan semua sama saya. Makanya nek kita hidupnya tidak di dalam roh, berarti kehidupan kita tidak kekal. Wis, gampang toh, sederhana toh. Makanya nek kita dapat hidayah dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, itu melakukan firman Tuhan loh, beritake firman ini loh. Saya dulu terus terang, saudara, suruh baca firman Tuhan, suruh apa ngono ku yo sregep wong jenenge hamba Tuhan yo dilakukan, tapi tidak mendapatkan hikmat dan hidayah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Berdasarkan daging. Aku pengen doa pagi, ya toh, wah cek diketok sregep. Pelayananku hamba Tuhan wis ketok. Jadi aku itu, saya dulu pelayanan musik, pelayanan apa itu sampai Tuhan ya dijarno wae, wis kono nglayani wis bet. Tetapi hatinya belum penuh sukacita yang dari Tuhan seperti sekarang, saudara. Doa pagi subuh dulu, waduh, suruh bangun sore aja, saudara. Mending turu enak gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa, saudara. Itu otomatis Roh Kudus yang bangunkan, Roh Kudus yang kerjakan. Sampai menyampaikan firman seperti ini pun itu Roh Kudus yang tuntun. Makanya kita melakukan segala sesuatu masih ada terpaksanya, itu berarti masih dalam daging jalan kita, belum dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau dalam tuntunan Roh Kudus itu otomatis kamu mencintai seperti Tuhan Yesus lakukan, rela berkorban, mati wae ora apa-apa. Itu loh, ikut Tuhan Yesus itu seperti itu, saudara. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Mau membuat orang lain hidupnya lebih baik daripada kehidupan kita, nggak masalah. Yang penting mereka semakin cinta Tuhan Yesus, semakin cinta sama Allah, ya, semakin cinta sama Allah yang memberikan hidup dan kehidupan yang di bumi ini dan di surga nanti. Itu, saudara. Ya, bagi orang-orang yang belum percaya mendengar firman saya pada saat pagi hari ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Nanti pastilah Roh Kudus itu bekerja melawat jenengan-jenengan yang belum percaya, ya. Yang sudah percaya tapi belum menjadi pelaku firman, itu pun nanti akan dilawat Roh Kudus. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini, channel saya ini, mereka semua akan dipakai Tuhan satu persatu untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk terikat dalam kasih Tuhan untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Lihat aja kuasa Tuhan pasti bekerja, ya. Ini saya katakan ya, kalian semua akan mendapat hikmat dan hidayah dari Tuhan, dan roh itu mengalir dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi, dan kalian akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti saya. Dipakai Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kebenaran, ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu dalam tuntunan Roh Kudus. Mulai malam hari ini Allah bekerja. Mulai malam hari ini urapan itu bekerja bagi pendengar setiap firman.
Bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita bisa. Hikmat dan hidayah-Mu mengalir atas setiap pendengar kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus, viral Tuhan. Viral banyak orang-orang yang bertobat. Viral banyak orang-orang yang bertobat. Setiap lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu adalah firman-Mu yang iya dan amin. Dan saya yakin itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan hikmat dan hidayah dari Allah sendiri, yang hidupnya tahu-tahu berubah, saudara. Tahu-tahu sregep sembayang, ya, sregep doa pagi, sregep baca firman, sregep nyampe ke firman Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah tanda-tanda orang yang sudah diberi hikmat oleh Roh Kudus, yang mereka lakukan adalah dengan cinta kasih tanpa paksaan. Mereka dengan penuh kebenaran, penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang atas umat-umat pilihan-Mu itu, untuk menjadi saksi dan berkat bagi anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, dan menjadi pendoa-pendoa syafaat, dan doa-doa mereka penuh kuasa karena Allah sendiri yang bekerja. Roh Kudus yang menuntun setiap orang yang mendengar kuasa firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu bekerja menjadi rema-rema bagi setiap pendengar firman-Mu, dan kuasa-Mu terjadi Tuhan. Viral banyak orang-orang yang bertobat karena mengenal Engkau Yesus Kristus. Saat malam hari ini, roh hikmat-Mu, roh hidayah-Mu membuat orang yang belum pernah percaya Tuhan Yesus menjadi bertobat, dan mereka mendapat pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan, dan pemeliharaan Allah di dalam nama Yesus. Bagi orang yang antikris, yang sudah percaya Yesus tapi belum menjadi pelaku firman, malam hari ini beri roh pertobatan dan pengampunan-Mu ya Roh Kudus. Engkau bekerja dan ubahkan kehidupan mereka menjadi mengakui firman Tuhan ya dan amin. Dan malam hari ini roh sukacita, roh kebenaran, roh damai sejahtera dalam Roh Kudus mengalir memenuhi hidupnya. Dan orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Engkau malam hari ini semakin mencintai anggota tubuh Kristus yang lain, saling mendoakan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang kaya yang Kau utus, biarlah mereka melayani orang-orang miskin, para janda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang cacat, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Jadikanlah berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus, roh urapan-Mu bekerja bagi orang-orang kaya. Roh urapan-Mu bekerja bagi orang-orang kaya untuk memberkati orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, di dalam nama Yesus. Itulah persembahan yang benar pada saat kami melayani Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati orang-orang kaya menjadi berkat-Mu, dan roh sukacita, roh kebenaran, roh damai sejahtera di dalam Roh Kudus mengalir atas orang-orang kaya, dan Engkau pakai untuk menjadi pemberita firman dan melayani Engkau dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, seperti kami semua orang-orang yang mendengar channel ini. Kami yakin dan percaya apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan tasarrupan kami, Engkau lakukan mujizat yang besar. Engkau lakukan mujizat untuk Indonesia. Engkau melakukan mujizat untuk Indonesia. Engkau melakukan mujizat yang besar untuk bangsa ini. Engkau memulihkan keadaan ekonomi bangsa ini. Engkau pulihkan dari segala sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Engkau beri kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan tubuh-tubuh yang baru menjadi alat kemuliaan-Mu semua orang yang percaya di dunia ini. Kami yakin Indonesia menjadi alat kemuliaan-Mu. Indonesia menjadi kemuliaan-Mu, penuh dengan kemuliaan dan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua sudah menerima hikmat-hikmat hidayah-Mu, dan Engkau telah tuntun kami dengan kebenaran-Mu, sukacita dan damai sejahtera, dan dengan rela hati kami memberitakan dengan sukacita karena kami sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa.
biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan, di bumi seperti di surga Tuhan. Dikuduskan nama-Mu Tuhan, biarlah semua yang indah yang ada bagi setiap kehidupan kami mengalir atas kehidupan kami. Dan kami ya Tuhan, cukupkanlah makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih, dan kami terima berkat-Mu yang luar biasa saat ini. Haleluya, amin. Shalom. Bersama Tuhan Yesus bisa, bersama Tuhan Yesus bisa, bersama Yesus kita bisa. Nah, hikmat hidayahnya sudah mengalir saat ini untuk saudara pendengar-pendengar firman-Mu melalui channel ini. Haleluya, amin.